Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kita semua. Jumpa lagi dalam saat teduh bersama pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 24. Ku tak tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dengan tema Cerdas Mengatasi Masalah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami akan bersama saat teduh. Kiranya Tuhan menolong setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menaungi kami, dan Tuhan hadir pada persekutuan kami pagi hari ini untuk memberkati, memberi pencerahan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6 akan dibacakan oleh Budina. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku,
mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ketika tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun, aku tetap percaya itulah yang kuingini, diam di dalam Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemah-Nya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Dina. Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang pemuda yang datang kepada seorang pengusaha yang kaya raya. Mereka berdua sedang menghadapi masalah yang sama. Perut mereka lapar. Namun, ketika menghadap sang pengusaha, mereka masing-masing mempunyai permohonan yang berbeda. Pemuda yang pertama minta makanan untuk mengusir rasa laparnya. Pemuda yang kedua minta pekerjaan agar ia mampu membeli makanannya sendiri. Menurut Bapak Ibu Saudara, permohonan pemuda yang manakah yang lebih cerdas? Sikap yang serupa juga dapat terjadi ketika seseorang berdoa kepada Tuhan. Mazmur 27 termasuk dalam kelompok Mazmur Daud. Latar belakang Mazmur ini memang tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, isi Mazmur ini cukup jelas menggambarkan situasi yang sedang dihadapi oleh penulisnya. Pengakuan iman pemazmur ini sangatlah penting karena merupakan landasan dari doa permohonannya. Dalam pengakuan imannya, pemazmur menyebut Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan benteng bagi kehidupannya. Sebutan-sebutan itu menggambarkan pengalaman pribadi pemazmur bersama Tuhan yang telah memberinya hikmat, membuatnya berhasil, dan melindunginya dalam menghadapi setiap masalahnya. Pengakuan iman inilah yang memungkinkan pemazmur menghadapi masalahnya dengan sikap yang tepat, yaitu tidak takut dan tetap percaya. Dapat kita baca pada ayat 3. Bapak Ibu Saudara, oleh imannya itu juga pemazmur menghadap Tuhan dengan permohonan yang cerdas. Pemazmur juga memohon Tuhan membinasakan musuh-musuhnya dan membebaskannya dari ancaman mereka. Pemazmur justru meminta agar ia menikmati persekutuan yang semakin akrab dengan Tuhan. Pada ayat yang 4, pemazmur tahu bahwa persekutuan yang akrab dengan Tuhan adalah hal yang paling penting dan paling berharga baginya. Dalam persekutuan dengan Tuhan itulah pemazmur mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Ketika sedang menghadapi masalah, permohonan seperti apakah yang Bapak Ibu Saudara panjatkan kepada Tuhan? Pertolongan dan mujizat agar segera bebas dari masalah, atau persekutuan yang lebih akrab dengan Tuhan, Sang sumber kekuatan yang akan memampukan kita menghadapi masalah. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami mencari Engkau hanya pada waktu membutuhkan pertolongan-Mu. Tolonglah setiap kami untuk membangun kebiasaan rutin yang dapat mempererat hubungan kami denganmu. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bertanya kepada minimal 3 orang pendeta atau penatua
mengenai cara mereka mempererat hubungan mereka dengan Tuhan, dan akan menerapkan cara-cara yang kita anggap baik dan yang paling sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.